Tamu kita hari ini luar biasa sekali, maka agak kurang lazim saya akan bacakan riwayat hidup beliau. Sebab kalau saya nanti bicara semau saya nanti bisa tidak akurat. Ini maka saya bacakan, ya maaf kacamata saya lepas. Tidak banyak tokoh yang mencapai puncak karier di institusi perguruan tinggi negeri dan perjalanan karirnya dimulai dari level paling bawah, yaitu office boy. Babun Soeharto adalah satu di antara segelintir manusia hebat ini. Mengawali karir sebagai honorer rendahan tidak membuat Babun putus asa. Sambil menempuh pendidikan S1, lanjut S2, serta S3, hingga akhirnya menerima anugerah gelar guru besar, profesor. Sejalan dengan itu, karirnya di IAIN Sunan Ampel, cabang Surabaya, lambat tapi pasti naik dari office boy dan tukang ketik menjadi staf sub bagian umum, lalu ketua penjaminan mutu, dan kemudian direktur pasca sarjana. Bukan main. Selanjutnya diberi kepercayaan sebagai rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Jember pada tahun 2012 sampai 2015. Dengan modal keuletannya dalam berkomunikasi dan memanfaatkan jaringan yang beliau miliki, beliau mampu mengantarkan STAIN Jember beralih status menjadi IAIN Jember dan kemudian dilantik sebagai rektor periode 2015-2019 dan sebagai rektor sekaligus anggota Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Beliau terpilih menjadi ketua. Jabatan PT KIN ini mampu memberikan kontribusi besar bagi tugasnya dalam mengembangkan IAIN Jember dan kembali terpilih menjadi rektor periode 2019 sampai 2021 ini. Mimpi besar beliau adalah menjadikan IAIN Jember mampu bersaing dengan perguruan tinggi tanah air bahkan luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Profesor Babun kembali menjadi pelaku sejarah transformator. Alih status dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Jember telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dari kembali diberi amanah untuk memimpin kampus ini untuk periode 2021 sampai dengan 2025. Profesor Dr. Haji Babun Soeharto, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, adalah sosok pekerja keras, ulet dan fokus pada target perjuangan yang beliau rintis dari jenjang terbawah hingga menjadi orang nomor 1. Sangat layak menjadi suri teladan bagi generasi muda untuk meraih sukses. Sosoknya mampu menciptakan aura positif, konstruktif, dan inspiratif. Demikian apa yang saya bisa ungkapkan. Nah, sekarang giliran telah tiba bagi Profesor Dr. Haji Babun Soeharto untuk berkenan
menyampaikan pesan beliau, terutama bagi generasi muda maupun generasi tua seperti saya, untuk mendapatkan inspirasi dari perjuangan beliau selama ini. Silakan. Terima kasih Bang Jaya atas kesempatan ini. Satu hal yang perlu yang saya sampaikan adalah doa orang tua. Saya kira ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita sebagai manusia tentunya hernas amba'um linnas. Manusia terbaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Ya. Karenanya kami selalu berbuat untuk melakukan yang terbaik, di mana awal kami melakukan sesuatu ya setelah kami lepas dari SMA. Ada satu hal yang maaf Prof. Ya. Tadi Prof kan mengucapkan kedua orang tua Anda. Jadi jelaskan kedua orang tua Anda ini sangat berjasa bagi Anda. Nah, boleh Anda ceritakan Anda dilahirkan di mana dan bagaimana masa kanak-kanak Anda itu waktu itu? Baik, ya kami dilahirkan oleh kedua orang tua anak yang keenam, karena 1 sampai dengan 5 itu meninggal semasa anak-anak, sehingga sayalah yang diharapkan oleh orang tua itu untuk bisa mimpi sebagai orang tua untuk bisa bersama dengan beliau, sehingga pada saat ini cerita dari orang tua pada saat saya lahir maka saya itu ya dibuang di jalan, ditemukan oleh orang. Setelah itu orang tua saya mendatangi untuk diambil kembali. Bagaimana Pak nanti sekali lagi, jadi waktu Anda lahir? Ya, itu oleh orang tua saya, karena ini merupakan istilahnya kepercayaan ya, agar supaya saya ini bisa hidup lah, sehingga saya dibuang di jalan, ditemukan oleh orang. Setelah itu orang tua mendatangi orang itu untuk diambil kembali. Itu adalah ya semacam boleh dikata sesuatu adat yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya diberikan kesehatan seperti ini. Di mana Bapak dilahirkan, di mana? Bapak dilahirkan di di Madura Sumeneb, tepatnya di pesisir Kecamatan Pasongsongan. Di sanalah orang tua saya dilahirkan, dan dilahirkan seorang anak. Karena masuk usia remaja, beliau ini keluar dari Madura, pergi ke salah satu kabupaten namanya Kabupaten Jember, yang pada saat itu beliau tidak tahu apa-apa. Di Jember beliau mengikuti saudaranya. Setelah itu kenal sama ibu, yang kebetulan ibu saya ini adalah keturunan orang Pasuruan. Gitu ya. Orang Pasuruan ketemu di Jember, ya sebagai sama-sama pendatang, maka beliau dinikahkan dan alhamdulillah ya punya anak 7, tapi lagi-lagi anak pertama dan kelima itu meninggal di usia anak-anak yang pada saat itu lucu-lucunya. Setelah meninggal ya alhamdulillah kami lahir, seperti yang saya sampaikan, kelahiran saya itu ya tradisi ya, agar supaya kami diharapkan untuk bisa hidup. Dan alhamdulillah hari ini ya kami dilahirkan di Jember tepatnya. Silakan lanjut sekarang. Anda kemudian SD di Jember. Ya, setelah itu kami masuk ke usia pendidikan. Saya belajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Condro selama 6 tahun. Selesai itu saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Jember 1. Setelah selesai baru saya melanjutkan ke SMA 1 FKIP. 3 tahun alhamdulillah saya melanjutkan itu, dan lagi-lagi setelah saya lulus SMA 1 saya pulang, saya merenung kembali, saya masuk ke kamar. Karena apa? Ya, yang saya dapatkan adalah 1 lembar kertas.
Sementara saya tahu bagaimana kondisi orang tua, sehingga beberapa lama ya saya ada di dalam, saya kunci kamar, menjelang maghrib saya didodok sama orang tua, ya artinya ya menyampaikan orang tua bahwa dengan kemampuan yang ada, kalau mau belajar, saya hanya bisa membantu. Ya dari sanalah saya menangis kembali dan alhamdulillah saya dari sana saya mencoba untuk melamar beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember. Saya diterima sebagai pegawai honorer pada saat itu, ya. Dan sore harinya saya melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Di Fakultas Ekonomi ya sempat terhenti, ya yang semestinya harus kita selesaikan dalam waktu 4-5 tahun, saya menyelesaikan 6 tahun karena lagi-lagi faktor ekonomi, ya. Di mana pada saat saya SD, SMP, saya sering ikut orang tua itu untuk membantu orang tua apa? Karena pekerjaan orang tua yaitu adalah pencari barang bekas, botol, apa namanya, besi, ya patah-patahan, itulah yang saya pikul, saya bawa ke pasar untuk membantu orang tua. Dan pada saat sanawiyah, di samping membantu orang tua pada saat hari libur, saya juga sorenya rutin pergi ke lapangan tenis. Bukan bermain lapangan tenis, main tenis tidak, tetapi sayalah orang yang aktif mengambil bola itu. Ya. Ya, mengambil bola, bukan membela tenis ya. Jadi, kalau keluar saya ambil, saya lempar ke dalam kembali. Ball boy. Ball boy, ya itulah. Itu yang kami lakukan dan ya alhamdulillah waktu S1 ya saya sering dikatakan sama teman-teman itu ya saya belajar dengan satu buku untuk beberapa mata pelajaran karena ya dengan kondisi yang ada ya tetapi berkat orang tua, doa orang tua, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu. Dan terus kami lakukan sambil saya bekerja di Fakultas Tarbiyah sebagai office boy, terus ya mengeluarkan kopi, teh dan juru ketik. Alhamdulillah lambat laun ya ada ujian tes, saya diterima sebagai CPNS di tahun 2023 golongan 2. Golongan 2 dan tahun 2020 saya mencoba untuk belajar di S2. Alhamdulillah dalam waktu 18 bulan, 22 hari saya bisa menyelesaikan studi S2. Dengan bimbingan orang tua dan dosen pembimbing, alhamdulillah 2022 sampai 2025 kami belajar di UNER S3 dan alhamdulillah bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun dengan ya nilai yang tidak mengecewakan. Maaf Pak, kok tahunnya Pak, tahun berapa itu? Kan ini baru 2021. Tahun 2000 sampai 2022 saya bisa menyelesaikan studi S2. 2022 sampai 2005. Nah, 2005 itu menyelesaikan S3. Iya. Ya itu. Ya. Dan 2007 alhamdulillah guru besar saya turun, 2008 saya diberikan amanah sebagai Direktur Pasca Sarjana dan 2012 kami diberikan amanah lagi sebagai Ketua STAIN IAIN STAIN Jember. Iya. Seperti itu Bang Jaya. Hebat sekali ya. Jadi Anda betul-betul meniti karier Anda itu di samping karier kerja mencari nafkah, tapi Anda juga meniti karier akademis Anda. Luar biasa sekali. Anunya situ. Nah, bidang Anda sarjana ekonomi, nggih? Betul. Jadi S1 magister Anda juga ekonomi atau di Fakultas Ekonomi S1, S2 di Fakultas Ekonomi dan S3 alhamdulillah di Ilmu Ekonomi. S1, S2 juga di Ekonomi. Disertasi Anda apa untuk S3 di tesis? Untuk S3 kami menulis terkait dengan kepemimpinan transaksional dan transformasional di perguruan tinggi. Oh, khusus perguruan tinggi, ya? Iya. Hebat. Wah, bukan main Bapak ini. Nah, di sini juga tertera bahwa Anda kemudian
diberi kepercayaan menjadi memimpin kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq dari periode 2021 sampai dengan 2025. Nah, tetapi yang Anda menerima rekod muri itu adalah pimpinan perguruan tinggi pertama yang 2 kali berhasil meningkatkan status lembaganya. STAIN, kemudian IAIN, dan menjadi OIN. Nah, tolong Anda kisahkan rekod muri Anda itu. Karena itu belum ada, orang lain seperti Anda belum ada itu. Silakan. Terima kasih Bang. Jadi pada saat kami dilantik oleh Menteri Agama selaku Ketua STAIN Jember, yang ada dalam benak saya bagaimana kampus kami yang saat ini sekolah tinggi itu bisa berubah, bertransformasi menjadi IAIN. Sehingga tim saya, fokus saya adalah bagaimana segera cepat untuk beralih transformasi. Sehingga kebersamaan ini menjadi penting. Sehingga 1 bulan setelah kami memimpin, semua kabinet saya bentuk, maka semua gerakan dan alhamdulillah 1 tahun proposal selesai, kita sampaikan ke Kementerian Agama, dan tahun 2014 alhamdulillah Presiden SBY pada saat mau lengser, beliau menandatangani perubahan bentuk dari STAIN menjadi IAIN. Dan tahun 2015 alhamdulillah kami dilantik menjadi rektor pertama IAIN Jember. Oke. Sampai dengan tahun 2019. Tetapi pada saat kami dilantik yang ada dalam benak saya bagaimana IAIN ini bisa sejajar dengan perguruan tinggi, ya. Tidak ada jalan lain adalah harus bisa merubah dari IAIN menjadi universitas. Sehingga pada saat periode saya dilantik menjadi rektor IAIN, saya mencoba menggerakkan kembali orang-orang yang ada di kampus UIN IAIN Jember itu untuk menyelesaikan proposal yang ada. Alhamdulillah di tahun 2019 sebelum kami berakhir periode pertama menjadi IAIN, proposal sudah kami sampaikan ke Kementerian Agama, diproses, dan 2019 ada proses pemilihan rektor IAIN. Kami ikut dan alhamdulillah Kementerian Agama, Menteri Agama masih mempercayakan saya sebagai rektor IAIN Jember yang kedua. Sehingga ini bisa memberikan motivasi kami untuk melanjutkan transformasi, dan alhamdulillah di tahun 2021, tepatnya bulan Mei, SK atau peraturan Presiden terkait dengan alih status kami terima. Dari penerimaan itu kami diberikan kepercayaan oleh Menteri Agama untuk menjadi rektor pertama pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Namun sebelumnya, di tahun 2019, kami juga dipercaya oleh rektor-rektor sebagai ketuanya rektor se-Indonesia di Kementerian Agama, di bawah Kementerian Agama sampai 2021. Bukan. Yang ada bagi kami adalah bagaimana kita berbuat dan berbuat untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar. Itu yang ada dalam benak kami. Oke, nah itu adalah cita-cita Anda. Tapi secara teknis, apa yang Anda lakukan? Anda tentu pelajari syarat-syarat untuk menjadi universitas. Itu Anda tentu pelajari kan? Nah, tapi kemudian apa yang Anda lakukan? Kok bisa dalam waktu singkat itu bisa berhasil? Silakan. Kami terima kasih. Yang ada dalam benak kami adalah bukan Superman, tetapi super team. Seperti dengan tim kerja, tim yang kuat, saya kira apapun yang ada di hadapan kita, itu bisa kita tembus. Terlebih ada seorang yang kuat, yang ada di rumah kami adalah seorang istri yang selalu mendoakan. Karena ya kesuksesan seorang itu tidak lepas daripada doa istri, ada istri yang kuat. Ya. Itu Bang. Hebat. Dan putra Anda, anak-anak Anda? Dan alhamdulillah sekarang yang anak pertama itu sudah mengajar Bang. Di kampus UIN, Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yang kedua juga alhamdulillah juga mengajar sebagai dosen.
di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan apa? Dan yang ketiga, ini masuk kelas 1 SMA kelas 10. Dan beliau saat ini sedang menggeluti dengan bahasa asing. Mudah-mudahan karena beliau diberikan kesempatan oleh sekolah untuk mewakili Kabupaten Jember dalam Jawa Pos Jawa Timur dalam bahasa asing. Oh, bukan main. Jadi terus jalur akademisnya satu keluarga itu ditempuh di situ. Ya, begini. Saya kalau Jember itu yang saya paling suka itu kalau ke Jember itu sate kambingnya Bapak. Toha. Kalau masuk dari ya masuk kota Jember itu ya. Sebelum masuk itu di sebelah kiri, ingat saya itu. Simpang 3. Iya. Iya. Aduh itu Pak, itu sate kambing yang paling enak seluruh dunia. Bukannya Indonesia, itu seluruh dunia. Aduh, saya kalau makan di situ Pak, itu bisa 40 tusuk Pak, saking sudah. Aku nggak bisa berhenti Pak, enak itu. Masih Pak. Masih ada Bang. Dan sate di Simpang 3 itu kebetulan dekat dengan kampus saya, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, ya sekitar ya 500 meter lah dari warung sate Simpang 3 itu. Dan memang Simpang 3 adalah warung sate yang tertua dan saat ini masih menjadi idola masyarakat Jember, Bang. Wah, itu harus dilestarikan, Prof. Iya. Oke, nah begini Prof. Tentu waktu yang membatasi waktu kita. Nah begini, tentu kan pertanyaan saya ini kan dangkal sekali, ya karena kan saya kan tidak menghayati perjuangan Anda itu dari tahun ke tahun kan saya tidak menghayati, tapi saya menerima data-data ini dengan penuh kekaguman. Nah, apa yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Prof itu perlu diketahui oleh bangsa Indonesia ini, terutama generasi muda, agar mereka bisa meneladani apa yang telah Prof lakukan ini. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya ke Anda. Terima kasih Bang. Ada salah satu buku, kalau tidak salah di buku fotografi yang saya terkait dengan dari juru ketik menjadi direktur. Ya. Itu yang saya sampaikan di buku itu adalah baca, bahasa dan jaringan. Bahasa bukan hanya speak, tetapi bagaimana bahasa tubuh itu menjadi penting dalam rangka untuk melakukan komunikasi itu. Nah, untuk apa? Adalah membangun jaringan itu. Tanpa ada komunikasi dan jaringan, itu kita tidak akan bermakna. Saya kira dua hal ini yang harus dilakukan oleh semuanya agar supaya apa? Kita bisa membawa diri kita, bisa membawa organisasi kita ini lebih mudah lebih mudah dalam mencapai tujuan. Oke, nah itu kan memang Bapak telah buktikan. Tapi apakah itu bakat Anda atau sesuatu yang Anda pelajari, Prof? Silakan. Saya itu sebenarnya belajar pada seseorang. Pada saat kami itu aktif di sebuah organisasi, namanya Organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Saya belajar dari ranting. Saya belajar organisasi Ansor dari ranting, dari anak cabang, dari cabang sampai ke wilayah. Saya menemukan satu sosok yang saya kagumi sampai saat ini adalah Saifullah Yusuf. Ya. Bagaimana beliau itu bisa membesarkan sebuah organisasi yang namanya Gerakan Pemuda Ansor itu dengan salah satu adalah komunikasi. Sehingga apa? Saya selalu dekat sama beliau. Setiap pada saat saya masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor, saya mencoba apa sih yang dilakukan oleh beliau ini.
Ternyata salah satunya adalah bagaimana bisa memanage organisasi dengan baja itu, bahasa dan jaringan. Ya, kebetulan memang saya juga mengagumi beliau karena dulu saya kenal beliau itu pada zamannya Gus Dur presiden. Ya. Nah itu, waduh. Nah kemudian dia pindah ke Surabaya, saya pun masih ngikutin terus. Nah kalau boleh saya tahu beliau sekarang aktif di mana? Alhamdulillah beliau ini ya saat ini diberikan kepercayaan oleh masyarakat Pasuruan sebagai bapaknya Pasuruan, tepatnya adalah wali kota Pasuruan. Ya. Wali kota, dan banyak yang sudah dilakukan oleh beliau, ya. Dan beliau ini ya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai wali kota, tetapi bagaimana mereka itu bisa menyapa, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga dari sanalah kami mencoba mencuri ilmu beliau untuk bisa kami terapkan di kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Tapi istilah mencuri saya kira itu istilah yang yang kiasan. Saya yakin kan Anda memang akrab dengan beliau kan di situ. Iya. Anda kan cukup akrab dengan beliau kan, situ. Cukup. Ya, jadi beliau saya anggap adalah bukan hanya sekedar saya anggap sebagai guru, tetapi saya anggap beliau sebagai kakak saya sendiri. Beliaulah yang selalu menginspirasi saya untuk melakukan yang terbaik di dalam memanage sebuah organisasi. Ya. Terima kasih Pak, panggilnya Anda itu saya jadi nah begini, kalau nama Soeharto jelas ya. Babun ini bagaimana Pak? Bisa menjelaskan riwayat nama Babun? Bagaimana? Silakan. Oke, itu Bang. Seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi bahwa orang tua saya ini sebenarnya punya anak 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini meninggal. Maka saya menjadi anak pertama, anak ke-6 yang hidup sebenarnya anak yang ke-6. Di dunia pertanian itu ada istilahnya bawon. Apa? Bawon. Bawon itu ada pembagi hasil. Mereka yang punya sawah dikerjakan oleh orang lain, pada saat panen yang 5 pemilik sawah, yang 1 ini adalah yang penggarap sawah. Oke. Seperti itu. Sehingga, dan alhamdulillah saya itu dilahirkan hampir bersamaan dengan peralihan, ya, tanggalnya, ya, peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Oh. Sehingga saya diberi nama Soeharto seperti Bang. Okay. Jadi harapkan saya menjadi pintunya Soeharto, gitu Bang. Ya, oke. Nah, babun itu apa? Babun? Pintu. Babun itu pintu Bang. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, babun. Ya. Oke, terima kasih. Untung saya tanya, sebab saya nggak ngerti sungguhan. Tapi kalau ini gerbang Soeharto sebetulnya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, Anda sendiri pernah ketemu Pak Harto? Ya, secara langsung tidak, tetapi alhamdulillah saya selalu menyempatkan pergi ke makam beliau, gitu loh Bang. Oh ya. Ke Surakarta, ke Solo, ya, dan tahun 2021 saya sudah 2 kali ke makam beliau, gitu ya. Ya, memanjatkan doa dan sebagainya, karena apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah luar biasa pada saat dia menjabat sebagai kepala pemerintah, sebagai presiden, seperti itu Bang. Dan terutama untuk pertanian. Iya Bang. Pertanian luar biasa. Beliau, itu kalau sudah ngomong pertanian kan, beliau itu pada habitatnya kan itu pertanian. Nah, jadi Anda itu mengagumi Pak Harto? Iya Bang. Jadi pada saat saya ikut CPNS, ya, dan saya disuruh mengisi siapa orang yang saudara kami, saya tidak ragu, saya menyebut adalah Soeharto. Kebetulan nama saya juga Babun Soeharto, kan gitu Bang. Iya, makanya kalau itu. Tapi apa yang menyebabkan Anda mengagumi Pak Harto itu? Apa yang Anda amati pada beliau apa? Beliau tegas, dan beliau seperti dalam
menjaga kedaulatan betul-betul beliau ini dengan penuh ikhlas dalam rangka untuk apa melaksanakan amanah rakyat ini. Ketegasan itulah yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi saya untuk saya lakukan menjadi dalam kehidupan saya. Ya, kalau beliau tegas kan bisa dimengerti karena beliau militer. Ya, nah, Iya. Anda kan bukan militer, Anda kan sipil. Bahkan, ya Anda kan sekolahnya aja dan di madrasah. Kok bisa Anda bisa merasakan bahwa ketegasan ini penting dalam sebagai kepemimpinan? Silakan. Saya kira di tahun 19 ya peralihan tahun 1965 sampai berakhirnya dia itu dibutuhkan orang yang betul-betul punya semangat juang dan tegas, Bang. Karena kalau tidak, bagaimana beliau ini bisa ya menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sosok militer pada saat itu sangat-sangat dibutuhkan ya dalam rangka apa? Apalagi sebelumnya itu negara Indonesia diguncang dengan adanya G30 SPKI. Iya, ya. Maka sosok Pak Harto lahir muncul dan itulah yang menjadikan ya Indonesia itu menjadi aman, nyaman dan kita bisa melaksanakan kegiatan apapun ya. Ya, saya juga merasakan itu. Jadi memang harus kita akui, ya tentu tidak semua orang senang Pak Harto, tetapi saya akui ya beliau itu dalam kepemimpinan beliau itu he was the right man on the right place on the right time. Ya itu kan anunya. Pada waktu itu kalau ditangani waktu itu ya mohon maaf kalau ditanganinya secara demokratis hancur kita waktu itu ya. Memang terpaksa memang ada hal-hal yang yang tidak tangan besi lah ya di situlah. Nah, Anda kan pemuda Ansor, ya toh anunya kok Anda kok bisa kan Ansor bukan underbownya Golkar kan situ. Ya, apalah ya kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya ada banyak pilihan bagaimana kita ini belajar ya. Belajar kepada sebuah organisasi yang menurut saya adalah organisasi yang sudah matang, bagus. Saya menjatuhkan pilihan kepada Gerakan Pemuda Ansor. Apakah ada unsur Gus Dur di situ? Salah satunya begitu, Bang. Ya itu dia. Salah satunya. Karena saya dengan Pak Harto, saya cuma pernah ketemu beberapa kali dan saya sangat mengagumi, tetapi saya nggak berani dekat, ya saya jarak. Tentunya itu, wah takut kalau ketemu beliau tuh takut saya, ya, karena kewibawaan beliau kan. Nah, yang saya kebetulan akrab itu dengan Gus Dur. Kalau gitu dengan Gus Dur, saya betul-betul dia itu seperti kakak saya. Nah, ya bahkan kadang-kadang ayah saya, kadang-kadang juga guru saya itu di situ. Dan itu saya setuju sekali di situ. Anda sempat ketemu Gus Dur? Alhamdulillah beberapa kali kami ketemu, Bang, dan sempat juga kami ke rumah beliau gitu ya, walaupun saya hanya diberikan waktu 15 menit untuk ketemu beliau. Oke, tapi saya tidak kehilangan akal bagaimana saya bisa ketemu beliau itu lebih dari 15 menit. Oke, Anda bisa ceritakan pengalaman saya Anda datang ke beliau. Saya menunggu beberapa menit, akhirnya beliau datang, duduklah saya di bawah bersama beliau, masih ingat betul saya. Akhirnya saya memijat beliau. Mungkin dia merasakan pijatan saya, akhirnya dari 15 menit menjadi 2 jam, Bang. Anda pinter, memang kalau beliau dipijat senang sekali itu. Maaf, waktu itu beliau sudah presiden atau belum presiden? Presiden, Bang. Ya, saya diberikan kesempatan untuk duduk, Bang, bersama beliau. Pada saat itu memang ya memang sangat-sangat ketat, tetapi alhamdulillah kami bisa berlama-lama, ya banyak canda gurau dengan beliau gitu ya. Bahkan ya ada sesuatu yang
menurut saya ya ini menjadi pelajaran lah Nah, bagi kita. apa? Ya, misalkan bagaimana dia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya tentunya harus ada pemerintahan yang kuat, gitu. Karena kalau tidak, ya kita tahu bahwa sejarah bangsa kita adalah dari kerajaan-kerajaan seperti itu, Bang. Oke, nah kemudian sambil Anda mijitin begitu, kemudian Iya, apa lagi yang dia cerita kepada Anda? iya. Jadi pada saat ya artinya bagaimanapun juga sebagai orang pemuda, orang Ansor gitu ya, itu bagian daripada NU, tentunya kita punya kewajiban untuk mengawal. NKRI adalah harga mati, kan gitu, Bang. Oke. Ya, sudah. Nah, dengan Menteri Agama yang sekarang, hubungan Anda kenal? Ya, bukan kenal lagi, Bang. Jadi pada saat saya menjadi aktif di Ansor, ya beliau masih ya 8 tahun lah di bawah saya, Bang. Bang. Sehingga, jadi Anda seniornya ya? Senior, bahkan teman di sekitar beliau itu adalah ya sahabat-sahabat saya yang di bawah 8 tahun ya di bawah saya, sehingga dengan beliau saya ya biasa saja, Bang, dulu, Bang. Dan saya cukup akrab. Dulu sebagai junior, tetapi sekarang saya hormat sama beliau. Iya, sebagai Menteri Agama. Iya. Oke, Bapak Babun Soeharto, Profesor Babun Soeharto, terima kasih sekali waktu yang telah Anda luangkan untuk berbincang-bincang dengan kami. Dan kami juga bangga Anda merupakan satu di antara puluhan ribu rekod muri yang kami banggakan, ya, karena ada semangat kerakyatan pada semangat Anda itu, yaitu mulai dari bawah itu luar biasa sekali. Tetapi juga keberhasilan Anda itu meningkatkan itu status perguruan tinggi, mulai dari yang terendah kemudian naik menjadi yang tertinggi, itu luar biasa sekali dan dalam waktu sangat singkat. Nah, kami mohon maaf, kami nggak punya apa-apa Profesor Babun Soeharto. Kami hanya punya sepatu piagam sangat sederhana dari Jaya Suprana Institute. Kami persembahkan kepada Profesor Dr. Haji Babun Soeharto atas perkenan beliau menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema juru ketik, bukan kritik, ya, juru ketik menjadi rektor. Tepuk tangan untuk Profesor Babun Soeharto. Ada satu lagi, Bang, yang perlu saya sampaikan, Bang. Silakan. Jadi di keluarga besar Ansor, saya ini dianggap sebagai profesor dan profesor, Bang. Oke. Profesor yang kami raih di dunia kampus, tetapi profesor itu kami raih di Gerakan Pemuda Ansor. Profesor adalah protolan pemuda Ansor, Bang. Wah, ini gayanya Gus Dur keluar, ya udahlah, menyerah saya kalau udah. Oke. Ya, terima kasih protolan di Ansor. Iya, Pak. Ya, kalau gitu ya Menteri Agama sekarang juga protolan itu. Dia masih aktif di Ansor, Bang. Oh, belum protolan, ya? Ya, belum. Iya, sebagai ketua umum. Iya. Oh, masih ya? Masih ya? Ketua umum luar biasa beliau, Bang. Wah, hebat itu. Oke, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk Profesor Babun Soeharto. Atas kesempatan ini.